Baik semua teman-teman para penonton dan pendengar YouTube kami. Kali ini saya bincang-bincang dengan anak saya, Andika Brilian Brutu. Dia banyak bertanya tentang teka-teki Pak-Pak. Pak-Pak itu mengenal teka-teki yang disebut dengan koning-koningan. Apa aja Dek yang mau kau tanyakan? Apa aja Pak? Teka-teki Pak apa? Oh, teka-teki Pak-Pak itu banyak Dek. Teka-teki itu biasanya berhubungan dengan alam, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang tua di kampung. Dari mana ya Bapak tahu teka-teki Pak apa itu? Teka-teki itu atau koning-koningan itu Bapak tahu dulu waktu di kampung, waktu masih kecil, di mana nenek Bapak, kampung Bapak itu setiap malam akan berteka-teki. Besoknya mungkin dia bercerita, yaitu suku-sukuten atau cerita rakyat. Hari ini berteka-teki, begitu bergantian setiap waktu. Begitulah Dek situasinya di kampung. Mungkin kita di sini di zaman sekarang nggak lagi karena sudah banyak televisi, banyak yang mau ditonton, punya HP sendiri. Kalau dulu nggak ada TV, radio pun jarang, sehingga semua orang tua, terutama biasanya nenek kita, akan selalu berteka-teki kepada cucu-cucunya. Jadi apa ya Pak teka-teki yang Bapak tahu? Banyak. Jadi kalau teka-teki di Papa itu biasanya diawali dengan kata kade mikade. Artinya, apakah itu? Contohnya, terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Nenek saya bilang dulu, pertanyaan, misalnya, kade mikade ikunduli emasna. Tahu artinya nggak? Coba kau bikin. Bahasa bahasa Indonesianya. Apalah itu diduduki emasnya? Iya. Apakah itu diduduki emasnya? Jawabannya adalah Kunyit. kunyit atau koning. Begitu seterusnya. Kemudian ada lagi kade mikade ikunduli ubanna. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah itu diduduki ubannya? Iya, apakah itu diduduki ubannya? Jawabannya adalah bawang gendera atau bawang rambu. Jadi bawang rambu itu kan akarnya itu kan putih kayak uban. Jadi akarnya itu diibaratkan dengan uban, sehingga kalau dicabut dia atau ditanam dia seolah-olah didudukilah ubannya. Kemudian ada lagi misalnya kade mikade jolon belgah asakede. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah itu luan besar baru kecil? Iya, apakah itu lebih dulu dia besar baru kemudian mengecil? Jawabannya adalah jantung pisang atau jantung galuh. Jadi kalau jantung pisang itu begitu pisangnya berbuah, mula-mula jantungnya besar. Begitu buahnya makin tua, jantungnya semakin mengecil. Makanya dikatakan duluan besar daripada kecil. Kemudian kade mikade ipagari anakna inangna. Apakah itu anaknya memagari induknya? Jawabannya tetap pisang, ya. Jadi kalau pisang itu kita tanam, nanti anak-anaknya tumbuh di sekeliling induknya, sehingga anak-anak itu dikategorikan sebagai pagar. Gitu. Ada lagi mau ditanya? Kalau kade lagan anak-anak asinangna itu apa Pak? Oh, kade mikade lagan anakna sa inangna. Artinya lebih pemarah anaknya daripada induknya. Itu kira-kira. Ini juga tanaman, tapi ini tanaman liar yang ada di kampung dulu, yaitu lalang atau rih dalam bahasa Pak-Paknya. Jadi kalau lalang itu kalau
baru tumbuh di bawah itu tajam seperti pisau. Kalau kena kaki kita, kita pasti akan tembus kaki kita dibikinnya. Itu anaknya yang baru tumbuh, sehingga dikatakan Lebih lagan anakna asa inangna. Kalau inangna itu lalang yang sudah dewasa, itu bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya untuk atap rumah dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan kade mikade lagan anakna asa inangna. Apakah itu lebih pemarah anaknya daripada induknya? ya. Itu jawabannya adalah lalang. Kemudian terkait dengan kegiatan sehari-hari, ada lagi namanya kade mikade yajari anakna inangna. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Dek. Apakah itu diajari anaknya induknya? Iya, apakah itu diajari anaknya induknya? Itu adalah alat musik pak-pak, namanya genderang sisibah. Jadi genderang sisibah itu pertama untuk mencari nada itu yang paling kecil dipukul, sehingga diikutilah semua sampai kepada yang paling besar, yaitu induknya. Makanya dikatakan kade mikade ya jari anakna inangna. Jadi jawabannya adalah genderang sisibah. Kenapa disebut genderang sisibah? Ya karena jumlahnya 9, genderang ini 9. Jadi yang paling besar itu induknya. Tapi yang pertama dipukul itu yang paling kecil. Yang paling kecil itu dikategorikan sebagai anakna. Ya. Kemudian ada lagi namanya kade mikade itengen makin dao. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah itu dilihat makin jauh? Iya. Jadi kalau kita lihat dia semakin jauh, kita lihat semakin jauh, jawabannya adalah telinga. Atau dalam bahasa pak-pak coping atau penggel. Kenapa, Pak? Ya coba kau lihat telingamu. Oh, Makin jauh dia selalu. Kalau kau lihat ke kanan makin jauh, kau lihat ke kiri makin jauh. Makanya dikatakan kade mikade itengen makin dao. Jadi nggak bisa kita lihat telinga kita. Begitu kita lihat dia bergeser jauh. Coba praktekkan. Nah, iya kan? Iya. Betul. Ada lagi, Dek? Udah itu aja, Pak, kayaknya yang mau tanya, Pak. Iya, masih ada lah. Ada lagi misalnya kade mikade tikan mengudam bereng tua kesam bentar. Waktu muda hitam, setelah tua putih. Jawabannya adalah rambut. Jadi kayak kau, Dek, kan rambutmu hitam. Karena kau masih muda. Bapak Putih. udah tua putih. Jadi waktu bapak muda hitam, kau pun nanti kalau udah nenek kakek akan putih. Makanya dikatakan apakah itu lebih dulu hitam daripada kemudian menjadi putih? Jawabannya adalah rambut. Ya, 2 lagi, Dek. Ini coba kau tanya, apalagi kira-kira 2 lagi. Oh, kade mikade duangnya sibelte oda mersi peredahan. Itu bahasa Indonesianya apakah itu 2 bersaudara tapi tidak bisa saling melihat? Jawabannya adalah Mata. Mata ini kan selalu 2. Ya, kalau manusia normal pasti matanya 2. Tapi antara mata kiri dan kanan tidak pernah saling melihat. Ya, makanya dikatakan kade mikade duangnya sibelte oda mersi peridahan. Artinya 2 dia bersaudara. Mata ini 2 biasanya, tapi satu sama lain tidak bisa saling melihat. Ya, itu kira-kira, Dek. Kemudian ada lagi nih yang agak lucu, Dek. Kade mikade imasukkan kedeng iruah meleah. Bahasa Indonesianya tahu? Enggak, Pak. Enggak tahu ya. Jadi ini bahasa Indonesianya apakah itu ketika dimasukkan tegang setelah ditarik lemah? Apa kira-kira? Enggak tahu ya. Jawabannya adalah ketika kita makan tebu. Jadi di kampung dulu makanan jajanan anak-anak tebu.
Jadi kadang-kadang anak-anak mencuri tebu orang lain. Kadang-kadang punya tebu sendiri. Sehingga dibuatlah itu menjadi satu teka-teki yang dikatakan, apakah itu ketika dimasukkan tegang, setelah ditarik lemah. Itu ketika kita makan tebu. Tebu itu kalau kita masukkan pertama ke dalam mulut itu tegang dia. Setelah kita kunyah-kunyah dia jadi lembek. Makanya dikatakan kade mikade dimasukkan ke deng iruah meleah. Ya, itu mungkin hari ini. Ada lagi mau ditanya? Nggak ada Pak, itu aja lah kayaknya hari ini Pak. Oke, kalau gitu itulah dulu hari ini tentang YouTube kita tentang koning-koningen dalam bahasa Indonesia sering disebut Teka-teki. teka-teki. Sebenarnya teka-teki kita hari ini adalah teka-teki sederhana. Kalau teka-teki yang sulit bukan teka-teki namanya. Itu nanti di tingkat remaja sama dewasa ada namanya torkan-torkanan. Ini semacam ada matematiknya. Kalau ini kan biar gampang dicerna oleh anak-anak yang baru besar. Begitu kira-kira, Dek. Ada lagi? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, baik. Demikian kira-kira hari ini YouTube kami. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Satu lagi, Dek. Pukul loncengnya. Iya. Juan-juan. Oang.